Assalamualaikum. Halo warga Embasi. Kalian apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik ya. Perkenalkan, nama aku Dinda dan partner MC aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Faza. Dan kita dari OSIS Angkatan 35. Nah, di sini kita nggak cuma berdua aja loh guys. Di sini kita juga ditemenin sama kakak pembicara yang keren banget. Boleh nih kak, langsung aja perkenalan dirinya. Halo semuanya, saya Saskia Putri Permana dari OSIS Angkatan 35. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valentino Kindenan, perwakilan dari Fit Air. Halo teman-teman, perkenalkan saya Regita Nesya Ramadhani, perwakilan dari OSIS Angkatan 35. Oke, terima kasih ya kak atas perkenalan dirinya. Kita hari ini mau ngapain sih, Din? Kita hari ini mau bahas topik yang bener-bener keren banget nih Faza. Langsung kasih tau aja kali ya. Oke, jadi sesuai kuesioner yang udah kita sebar dan kalian isi kemarin, hari ini kita mau bahas satu topik yang seru banget. Wih, emang nih topiknya seru banget. Daripada kelamaan langsung kasih tau aja nih. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang FOMO nih guys. Keren banget kan pembahasan kita, tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih apa sih MP Talk tuh dan apa tema kita hari ini. Jadi MP Talk adalah program di mana beberapa siswa mengatasi masalah atau solusi atau tips and trick untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mental health nih teman-teman. Wih, keren banget ya acaranya. Untuk tema MP Talk hari ini kita mau membahas tentang FOMO. Tapi sebelumnya aku mau tanya deh, kira-kira kalian nggak tahu belum sih apa itu FOMO? Ya sih, emang aku juga agak asing ya saja ya. FOMO itu kayak baru aku tahu tentang dari MP Talk ini nih. Langsung jelasin aja kali ya. Jadi aku mau jelasin dikit aja nih guys. FOMO atau fear of missing out adalah keadaan seorang di mana dia tuh merasa takut banget kalau dia tuh ketinggalan suatu tren yang lagi ada nih guys. Nah, FOMO itu tuh hal yang gak baik ya guys. Makanya kita di sini nih pengen sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman yang pernah atau mungkin sekarang lagi kayak, aduh gue kena FOMO gak ya? Atau kayak gue takut ketinggalan tren ini, takut ketinggalan tren itu. Jadi di sini kita mau ngasih materi ke kalian dari kakak pembicara yang keren-keren banget dan kayaknya udah siap banget nih ngasih materi. Kayak persiapannya tuh udah mateng dan siap banget nih buat ngasih ke temen-temen yang di rumah. Yuk langsung aja ke materinya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan pengertian dari FOMO atau fear of missing out ini. Jadi, kondisi ini adalah suatu kondisi di mana seseorang khawatir tertinggal aktivitas tertentu yang sedang berlangsung. Kekhawatiran tersebut timbul akibat tertinggal sesuatu yang baru, seperti tren, berita, maupun hal lainnya. Jadi, ada banyak sekali faktor dari kondisi ini. Rasa takut ketertinggalan ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain bersenang-senang, menjalani kehidupan yang baik, dan mengalami hal-hal yang baik. Jadi bisa saja apa yang orang lain umbar di sosial media itu bukan berarti 100% kehidupannya sama seperti itu. Nah, penyebab FOMO ini yang paling besar adalah penggunaan media sosial, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menyebabkan semakin mudahnya penerimaan jutaan informasi yang ada di seluruh dunia. Aplikasi yang sedang digemari dan memiliki banyak pengguna, memiliki fitur-fitur yang mendukung penggunanya untuk mengunggah foto ataupun video. Nah, dari sinilah pengguna yang menjadi viewer dapat terpicu merasa cemas, yang kemudian pengguna tersebut akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih bahagia. Ternyata FOMO itu kayak gitu ya. Jujur aja aku baru tahu loh kalau ternyata ada yang namanya FOMO dan penyebabnya tuh kayak gitu. Dan mungkin kita tuh jadi ngerasa kayak, wah kayaknya gue FOMO nih gitu kan. Kayak langsung kita lanjut aja kali ya. Regita nih kayaknya udah siap banget. Oke, baik, terima kasih Faza. Teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan lebih lanjut tentang apa itu FOMO. Perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan semua umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah daripada orang-orang lainnya. Karena mereka kerap kali membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, teman-teman. Demi mengejar eksistensi dan pengakuan dari orang lain, beberapa orang bahkan sengaja memasang gambar, tulisan, atau bahkan menampilkan image yang tidak sesuai dengan jati diri mereka yang sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan gejala-gejala FOMO yang kerap kali muncul. Yang pertama adalah selalu mengecek gadget. Dan yang kedua, lebih mementingkan kehidupan sosial media daripada kehidupan nyata. Yang ketiga, selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Dan yang keempat adalah selalu ingin tahu gosip terbaru.
Yang kelima adalah menghabiskan uang melebihi kemampuan untuk membeli hal yang tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah selalu menerima ajakan yang sebenarnya tidak menarik atau tidak terlalu penting. Waduh, kayaknya makin kesini makin kerasa ya. Kayaknya gejala-gejalanya agak relate nih sama kita. Mungkin sekarang kita lanjut aja nih ke materi yang akan disampaikan sama Kak Valen. Nah, aku bakal ngejelasin mengenai dampak negatif dari FOMO ini. FOMO ini dapat memicu berbagai hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, hingga masalah tidur. Nah, perasaan ini mengganggu ketidakpuasan seseorang akan suatu masalah di hidupnya. Bahkan memiliki dia tidak puas dengan tindakan yang dilakukan. Nah, selain itu ada dampak selanjutnya, yaitu masalah finansial, di mana dia mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengikuti dia ngikutin tren aja gitu untuk kita ikut-ikutan. Nah, gue bakal kasih tips nih cara menanggulangi kali ya dari FOMO ini. Yang pertama, kalian harus fokus pada diri kalian sendiri. Kalian pede lah kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, membatasi penggunaan sosial media seperti mengurangi penggunaan Instagram atau aplikasi yang lain-lainnya. Selain itu, mencari koneksi, yaitu berteman, bersosialisasi dengan teman sekelas maupun teman di luar kelas. Dan yang terakhir, menghargai diri sendiri. Kalian tuh harus bangga dengan diri kalian sendiri. Itu aja sih. Terima kasih ya tipsnya Kak Valen. Mungkin kita sekarang udah pada tahu ya apa itu FOMO, dampak dari FOMO, penyebab FOMO, dan cara mengatasinya. Oke. Next kita mau masuk ke sesi yang paling kalian tunggu nih guys. Waduh, apa nih? Kayaknya kita mau bahas kuesioner yang kemarin ya. Betul banget tuh Kak Dinda. Sekarang kita bakalan masuk ke sesi sharing dan membahas kuesioner nih guys. Mungkin boleh dibacain aja kali ya dari Kak Saski dulu. Sekarang saya ingin bacakan mengenai respon kuesioner dari teman-teman yang sudah mengisi Google Form kemarin. Nah, untuk responnya sendiri bersifat anonim ya, jadi baik dari pihak panitia pun tidak mengetahui identitas dari pengirimnya. Oke, kita masuk ke bagian responnya. Waktu SMP, pernah ikut-ikutan teman tren-tren pada saat itu padahal nggak ngerti arti atau maksud dari tren itu. Aku melakukan itu biar pas ngobrol sama teman ngerti apa yang lagi dibahas dan nggak dianggap ketinggalan zaman, hehe, dengan emot senyum. Sempat dijelekin karena outfit biasa aja, walaupun sering merasa minder kalau disuruh pakai baju bebas. Banyak orang yang menggunakan outfit sesuai tren, sedikit sedih tapi tetap harus happy kiowo, haha. Oke, nah membaca dari respon kamu tadi, menurut saya kamu bisa termasuk dalam gejala dari fear of missing out tadi yang sudah dijelaskan oleh Regita, yaitu dimana kamu merasa takut akan tertinggalnya zaman. Mungkin padahal setiap orang itu berbeda dan juga style yang bisa digunakan dalam orang itu berbeda pula. Nah, jadi saran saya dan untuk menanggapi respon kamu ini sendiri, kamu itu tidak perlu selalu menyamai tingkah laku setiap orang. Karena semua orang spesial, semua orang juga hebat. Jadi, kalaupun kamu nggak sama kayak mereka, tapi kamu juga sudah hebat pasti dan kamu juga bakal keren dengan cara kamu sendiri. Aku setuju banget sih sama kata Kak Saski tadi. Kita tuh nggak perlu sama kayak orang lain, cukup jadi diri kita. Karena kita sendiri tuh kayak udah versi terbaik lah untuk diri kita sendiri. Setuju nggak sih? Setuju banget. Terus juga kalau menurut aku, kalau kita maksain buat kayak orang lain malah lebih susah ke kita, ya nggak sih? Iya, karena semua orang tuh udah spesial dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalkan kamu nggak sekeren kayak lingkungan kamu. Karena kamu setiap orang itu pasti punya kelebihan kekurangan. Bisa aja nih kelebihan kamu itu yang tidak ada di orang lain, dan itu adalah titik spesial kamu walaupun berbeda dari yang lain. Betul banget. Setuju sih, setuju. Lanjut ke kuesioner selanjutnya ya. Oke teman-teman, aku akan membacakan respon dari kuesioner selanjutnya. Jujur, aku tuh kayak berusaha tahu segalanya, biar kalau ada yang nanya, aku bisa menjelaskan. Tapi lama-kelamaan capek di diri aku. Aku jadi merasa down, insecure, pokoknya hal buruk lama-kelamaan datang. Karena aku selalu on social media. Aku tahu berita luar, tetapi tidak tahu akan permasalahan di pendidikan aku bagaimana. Ternyata itu mengganggu sekali. Sejak itu aku jadi jarang belajar. Aku selalu menghabiskan waktuku dengan bermain gadget. Tapi sekarang sedang aku perbaiki, doakan ya kak. Oke, teman-teman, aku akan memberikan
Tanggapan aku mengenai respon kuesioner ini, seperti yang sudah disampaikan dari materi Kasaski sebelumnya, sosial media itu dan gadget adalah penyebab utama dari FOMO. Dan menurut aku, jangan pressure diri kamu untuk tahu segala hal. Terlalu sering on social media itu bakal bikin kamu mudah membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Kamu akan mulai ngerasa, kok kehidupan dia lebih bahagia, kok hidup dia lebih asik, kok temen dia lebih banyak. Berujung kamu akan merasa insecure, down, dan kamu akan capek sendiri. Menurut pendapat aku, sebaiknya kurangi bermain gadget dan sosial media. Fokus pada realita dan kehidupan kamu sendiri. Kamu gak perlu menyamakan kebahagiaan orang lain, karena porsi kebahagiaan orang lain itu berbeda. Keren. Betul banget sih, menurut aku sosial media itu tergantung gimana kita gunainnya nih. Iya, Kalau bener misalnya banget. kita emang dari awal tujuannya buat kegiatan yang positif, kita pun juga bakal dapet impact yang positif. Tapi kalau kita dari awal cuma mau lihat story orang, buat melihat kehidupan dia gimana, itu malah jatuhnya toxic buat diri kita sendiri. Iya. Setuju. Karena kalaupun misalnya seseorang itu punya suatu momen happy di hidup dia, kan dia selalu harus di-upload sosial media seperti itu. Dan itu bisa jadi salah satu pemicu yang buat kalian itu bisa mengidap salah satu gejala FOMO itu sendiri. Karena sosial media itu sejujurnya adalah panggung sandiwara. Iya, Bener benar banget. banget. Jadi kita tuh nggak boleh iri sama apa yang orang upload, karena kita nggak tahu Real hidup dia tuh Iya. gimana. Karena apa yang diupload di sosial media itu pasti versi terbaik dari orang itu. Kita kan nggak tahu buruknya bagaimana, sedihnya bagaimana. Jadi cukup jadi diri kamu, kebahagiaan kamu adalah milik kamu. Oke, lanjut ke respon kuesioner selanjutnya. Nah, aku bakal bacain salah satu kuesioner dari salah satu dari kalian. Dulu aku sempat seperti itu. Seperti yang kalian tahu, saat ini K-pop banyak digemari oleh masyarakat zaman sekarang. Dan aku pun juga begitu. Saat menjadi K-popers baru, aku tidak tertarik untuk membeli album. Namun tak lama sejak aku menjadi bagian dari fandom, grup yang aku stan akan melakukan comeback. Dan dari situlah aku mulai tertarik untuk membeli album. Awalnya cuma beli 2, namun lama-lamaan ketagihan dan akhirnya uang bulananku pas-pasan untuk pre-order album selanjutnya. Hingga suatu saat grup yang aku stan akan melakukan comeback lagi dan posisinya saat itu aku tidak punya uang karena membeli kebutuhan penting dan juga mendesak. Sehingga aku tidak pre-order album mereka saat itu. Dan di titik itulah aku baru sadar kalau aku punya banyak kebutuhan lain yang seharusnya aku beli dan bukan barang yang hanya untuk hiburan saja. Nah, dari sini aku bisa kasih saran apa ya? Yang pertama, ini tuh kalian tuh ngefans sama idol itu sebenarnya nggak salah. Cuma di sini kalian harus tahu batasan di mana kalian harus mengatur keuangan kalian. Dan saran yang lain dari aku sih pertama kalian harus sering menabung, mengatur keuangan dan juga memikirkan kebutuhan yang terpenting itu apa aja dan kalian bisa susun lah. Baru kalian atur keuangan kalian. Itu aja sih. Kalau dari yang lain kayak gimana nih? Kalau dari aku pribadi sih, kalian tuh penting banget ya buat ngatur ke prioritas keuangan kalian nih. Mana yang harus dibeli kalau lagi ada uang, mana yang emang itu buat hiburan aja nih, nggak harus banget gitu sih kalau dari aku. Jadi membuat skala prioritas ya, itu penting betul. banget nih untuk mengatur keuangan, untuk mengatur waktu. Jadi kalau dari saran saya itu membuat skala prioritas. Apa saja yang kamu butuhkan di pengeluaran di bulan ini dan bakal di-update di bulan selanjutnya. Setuju. Oke, jadi aku juga mau nanggepin respon kuesioner. Ini sih menarik banget, Kak. Jadi, aku punya temen dekat, orangnya up to date banget. Dia tahu semua orang di sekolah dan gosip-gosipnya. Dia sering ngajak ngobrol aku, kasarnya gibah lah ya. Tapi aku nggak tahu orang yang diomongin. Jadi aku selalu dengerin dan ikutan aja. Kalau lewat koridor pasti pada nyapa dia. Karena dia emang setahu itu nih. Sedangkan aku enggak. Aku mikir apa aku harus tahu masalah orang biar dikenalin banyak orang. Terus aku cobalah nge-stalk orang-orang dari sosmednya. Biar kalau ngomong sama teman aku tuh nyambung. Dan ya karena nyambung aku pun jadi keseringan gibah. Waduh, itu salah aku sih. Aku sebenarnya nggak perlu tahu urusan atau masalah orang lain karena bagi aku itu cuma buang-buang waktu aja. Masih banyak hal yang bisa jadi topik pembicaraan dan lebih berwawasan juga pastinya. Kalau menurut aku sih gak salah buat kita kenal banyak orang. Cuma kalau gimana ya? Bahkan masalah kita aja tuh belum diselesain.
atau mungkin urusan-urusan yang lain yang harusnya itu penting buat kita malah ngurusin urusan orang lain. Dan menurut aku ngurusin urusan orang lain itu bener-bener nggak penting banget, karena itu bukan masalah kita dan itu juga bukan kehidupan kita gitu. Kalau yang dari yang lain pendapatnya apa nih kira-kira? Kalau aku sih emang betul ya kata Dinda, jadi kita stop lah urusin masalah orang karena itu emang benar-benar buang waktu. Mending fokus ke diri kita dan nyelesain masalah yang ada di hidup kita sih. Bener, setuju. Karena ketika kita bisa menggunakan waktu untuk meningkatkan kualitas dan value dari kita sendiri, daripada kita buang-buang waktu untuk membicarakan orang lain, itu bisa kita gunakan untuk hal positif, untuk bisa meningkatkan kualitas dari kita sendiri. Nah, saran dari aku, fokus ke diri kalian sendiri. Fokus kembangin diri kalian untuk dikenal orang lain, karena dikenal orang lain nggak melulu harus melalui cara yang seperti itu. Nah, aku mau tambahin nih. Nah, kalau pesan dari aku itu, kalian tuh apa ya? Bukannya egois atau fokus hanya diri sendiri, tapi jalanin sesuai kemauan kalian gitu. Dan harus memikirkan apa dampak itu buruk atau tidak bagi orang lain. Yang penting kalian happy, semua orang juga happy. Itu aja sih. Sesuai kemauan dan kemampuan ya. Oke, lanjut ke respon kuesioner selanjutnya. Nah, ini di sini aku bakal bacain 2 respon dan menurut aku nih sama sih masalahnya. Jadi kita baca dari yang pertama dulu aja kali ya. Jadi kata dia, FOMO yang aku alami sekarang lebih ke sering mengecek HP walaupun gak ada hal yang penting. Hal ini karena aku sulit berbaur dengan orang lain. Untuk FOMO yang pernah aku alami, sekarang tuh udah gak dilakuin lagi. Jadi kecenderungan, tapi dia sekarang tuh malah lebih sering buat beli hal-hal yang gak penting gitu. Mungkin untuk Emitalk ini boleh aku minta saran untuk berhenti buka HP. Terima kasih ya sudah membuat form ini. Nah, Terima kasih kembali. ya, untuk respon yang kedua itu, aku selalu ngecek gadget. Kebiasaan memegang gadget seakan udah nggak bisa dihilangkan. Aku ngalamin FOMO, aku selalu ngecek ponsel tepat ketika bangun tidur, bahkan sebelum tidur, dan aku tuh nggak mau ketinggalan berita apapun. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi, emang kita tuh kadang tuh apa ya, rasanya kayak kecanduan HP gitu, kayak aduh nggak mau ketinggalan info banget nih dari HP. Tapi saran aku supaya kalian tuh nggak sering-sering buka HP tuh yang pastinya perbanyak kegiatan. Mumpung kita masih muda, masih banyak waktu, masih banyak pikiran, kita juga masih banyak yang bisa diisi dengan hal-hal yang baik tuh. Gunainlah waktu kalian buat berorganisasi, Betul. terus ngasah bakat, aktif di eskul, udah sih mungkin dari aku gitu. Menurut aku masa muda itu nggak bisa diulang lagi ya. Jadi kita nggak boleh nyanyain sekarang ini nih. Mendingan kita happy sama teman-teman daripada harus diem aja di kamar main HP. Ya. Main sosmed, main TikTok gitu ya. Oke, ada lagi pendapatnya? Oke teman-teman, kita semua tahu bahwa gadget itu sekarang merupakan kebutuhan primer. Tanpa gadget kita nggak bisa tahu update dari sekolah, berita terbaru. Emang kadang nggak megang gadget itu bikin kita ketinggalan berita. Tapi bukan berarti teman-teman harus on gadget selalu gitu. Kita bisa gunain waktu yang kita punya untuk kembangin diri kita atau ngelakuin hal-hal bermanfaat lainnya. Nah, aku mau kasih pendapat nih dari kuesioner yang dibacain sama Faza. Nah, saran aku sih pertama kalian silent HP kalian. Misalkan jauhin HP kalian, misalkan kalian taruh di laci, dikunci. Nah, itu salah satu tips dari aku untuk menghindari untuk selalu ngecek HP. Selain itu, kalian bisa ngelakuin hobi kalian yang tadi udah diceritain nama yang lain juga. Kalian lakuin hobi kalian untuk mempersibuk kalian sendiri agar tidak fokus sama HP kalian. Nah, mungkin bisa dilanjut, mungkin ada lagi? Nah, dari pemaparan teman-teman mengenai responnya dari curhatan yang menuliskan itu di Google Form tadi, menurut saya karena sekarang juga kita masih dalam masa transisi di mana sekolah pun masih ada yang online seperti saat sekarang, yang dimana penggunaan media sosial seperti Google Classroom ataupun Zoom Meeting dan Google Meet dan sebagainya untuk kebutuhan belajar, saran saya itu untuk membatasi waktu antara penggunaan handphone dan tidaknya itu sebelum kalian melepaskan handphone dan misalnya menaruh di satu tempat yang mungkin dengan tujuan untuk menjauhkan handphone itu dari kalian tuh bisa mengerjakan tugas-tugas kalian dulu nih yang ada di handphone, di Google Form dan lain sebagainya. Setelah tugas selesai dan seluruh kegiatan sekolah yang ada di handphone itu selesai, baru deh kalian bisa memisahkan diri kalian dengan handphone dan melakukan kegiatan positif lainnya untuk mengisi waktu luang kalian. Setuju. Ada lagi? Oke, seru banget kan sharing-sharingnya.
Dan pastinya ini keren dan bakal bermanfaat banget deh buat kita nanti ke depannya. Oke, betul banget tuh Kak Dinda. Nah, aku ada info penting nih buat kalian yang mau join atau curhat ke PR, kalian boleh aja langsung ke IG @pikremaja SMA 4 Bekasi. Lalu DM IG-nya dan bilang kalau kalian tuh mau join atau kalian mau curhat, karena pastinya dari PR sendiri tuh udah sangat bersedia untuk menerima curhatan kalian, dan pokoknya kalian kapan aja deh langsung DM IG-nya @pikremaja SMA 4 Bekasi. Betul kan Kak Fikri? Betul banget, jangan lupa ya, kalian kalau mau kayak curhat-curhat kecil lah ke kakak-kakak PR itu boleh banget. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja Andy Talk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton ini sampai habis, karena ini seru banget. Dan jangan lupa terapin tips and trick yang tadi kakak-kakak kasih. Iya, Betul, bener betul. banget. Di kehidupan kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.